Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat, dimanapun Anda berada, mulai saat ini nih, kalian coba deh perhatikan mainan-mainan anak yang ada di rumah kalian. Bagi yang sudah mempunyai anak ya tentunya. Nah, terkadang mainan anak-anak itu bisa bergerak sendiri. Seperti banyak dilihat di media sosial atau di video-video yang beredar di media sosial. Ada boneka yang sering gerak sendiri tuh. Nah, mulai sekarang coba deh perhatiin lagi. Siapa tahu di rumah kalian ada gitu kejadian-kejadian aneh di mainan-mainan anak kalian. Episode kali ini kita akan membahas tentang mainan anak yang dimainkan oleh makhluk halus. Bersama saya Indra dan Kang PW akan membahas di Jagat Pasundan 19, The Story of Mystery. Oke Kang PW nih, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Kang, sehat. Alhamdulillah. Nah Kang, sekarang kita akan membahas tentang apa nih, mainan anak ya Kang ya? Ya. Kan banyak tuh di video-video yang beredar ya Kang ya. Seperti boneka atau mainan yang lainnya itu bergerak sendiri seperti dimainkan gitu kan. Ya. Nah, saya juga sering lihat di video. Nah, apakah Kang Peo pernah mengalami seperti itu Kang? Dulu ya saya pernah mengalaminya. Jadi di tahun 2000-an kalau nggak salah. Waktu saya masih SD kalau nggak salah. Dulu kan saya tinggalnya di tante saya ya Kang ya. Kebetulan rumah saya di belakang rumah tante tersebut. Cuma orang tua lagi usaha di luar kota. Jadi rumah tersebut kosong beberapa tahun lah ya. Saya tinggal di tante saya di depan rumah saya. Kebetulan kan si tante saya itu punya anak kecil. Masih merangkak lah ya. Itu umur berapa sih kalau merangkak ya? Ya berarti sekitar kurang dari 1 tahun ya? Iya kayaknya ya. Jadi di malam hari itu tahu kan baby walker? Iya. Yang buat belajar anak kecil jalan gitu ya. Itu nyala sendiri Kang. Iya nyala sendiri. Saya tidurnya kan di depan TV nih, ruang tamu lah ya. Jadi setiap jam 12 malam ke atas tuh pasti bunyi sendiri. Itu udah pas setiap hari tuh Kang? Tiap hari. Jadi mungkin saya mikirnya itu konslet lah ya. Jadi malam pertama tuh dulu tuh kalau nggak salah zamannya lagu Asarehe, tau nggak? Tahun berapa sih itu? Udah tahun 97-an lah ya. Tapi kan boomingnya 2000-an ya. Nah itu dengar mitos ya, katanya si liriknya memanggil ini ya. Hantu lah ya. Ya itu zamannya Asarehe loh ya. Malam pertama nih saya balik lagi ya. Malam pertama itu kan naruhnya di dapur Kang ya. Dapur sama ruang TV lah, satu pintu lah ya. Bunyi sendiri Kang. Kalau zamannya dulu kan bunyinya 4 kali 5 kali versi nadanya lah ya, beda-beda gitu ya. Jam 12 bunyi Kang di dapur tuh. Ya, bunyi lah. Saya kaget ya. Di situ saya nggak bisa tidur dari semalaman. Cuma yang aneh tuh pasti berhentinya pas mau azan jam 4. Itu baru berhenti sendiri. Pokoknya dari jam 12 sampai jam 4 tuh bunyi terus Kang. Nyala terus. Itu yang mengganggu pikiran saya tuh selama 3 hari berturut-turut. Terus gimana? Saya bilang ke tante saya, tante baby walker-nya bunyi setiap malam. Kata tante saya, mungkin konslet gitu. Tapi yang aneh tuh kalau emang konslet, siang pun bunyi sendiri. Iya. Nah, kan? Logikanya seperti itu. Atau jam 8 malam, jam 9 malam. Iya. Tapi ini setiap jam 12. Aneh nggak tuh? Aneh Kang. Saya hampir apa ya?
ketakutan kan semalaman. Tapi Akang pernah apa ya, melihat gitu, ngecek Enggak, saya nggak berani. Jangankan ngecek, saya tidur pun saya nggak bisa merem. Kebayang terus. Kepikiran gitu ya. Jadi itu malam pertama ya. Oke lah, anggap aja konslet dah. Malam kedua, saya udah wanti-wanti nih, pasti jam 12 nyala. Bener Kang, jam 12 nyala. Sampai jam 4 bunyi kayak yang dimainin gimana sih? Mainin. Jadi si nadanya tuh atau musiknya tuh nggak sampai selesai. Jadi kayak yang dimainin tuh kayak yang di kan kalau mau ganti itu harus dipencet dulu ya. Iya, itu kayak yang dimainin tuh. Karena nggak langsung ganti. Nah itu dua hari ya, malam kedua lah. Itu saya sampai, ketakutan banget Kang. Itu nggak bisa tidur Kang, sampai sekolah pun ya ngantuk karena nggak tidur semalaman. Jadi kerasanya tuh deket banget nih gitu si makhluk teh. Entah makhluk yang di belakang rumah tante saya gitu kan, rumah orang tua saya kan kosong udah lama, takutnya dari si makhluknya penunggu situ gitu. Jadi itu 2 hari ya, dua malam lah, 2 malam saya mikirnya mungkin apa gara-gara sering nonton, atau kalau nonton TV kan lagi booming kan itu Aserehe ya kan, lagu Aserehe, apa gara-gara itu gitu kan. Mikirnya langsung ke situ gitu ya. Dinyanyiin sering kedengeran gitu, jadi mancing hantu itu. Jadi nah itu malam pertama, malam kedua tuh. Saya bilang lagi, kebetulan tante saya juga bangun. Denger, baru tante saya denger tuh, dia masuk langsung ke dapur, naro bawang putih. Mitos orang tua dulu kan, si makhluk gaib kan takutnya sama bawang putih kan, taro. Nah besok malam ketiga berarti ya, malam ketiganya saya ngerasa udah aman lah gitu kan, soalnya udah dikasih inilah. Ternyata bunyi lagi kan. Bunyi lagi. Itu tepat jam 12. Pasti jam segitu. Sampai mau ke subuh azan. Nah, itu udah wah, ini bukan apa ya? Bukan konslet ini. Ini pasti ada sesuatu gitu kan. Saya pokoknya dari jam 12 sudah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Serasa gerak pun kayak yang dilihatin kan. Jadi mau gerak juga takut saya kan. Itu benar-benar yang saya alami seumur hidup lah, yang nggak bisa dilupain. Tapi pada akhirnya gimana Kang? Pada akhirnya malam keempat itu sama bibi saya, sama tante saya dicabut si baterainya. Terus berhenti? Ya berhenti, nggak nyala lagi. Itu Kang, itu pengalaman terseram menurut saya sepanjang hidup saya. Seram. Berarti pas dicabut baterai udah selesai. Masalah selesai. Saya gitu. Tidur seperti biasa lagi gitu. Terlelap. Itu aneh banget Kang, sumpah. Tapi ini ada yang lebih aneh lagi Kang. Gimana Kang? Pengalaman sendiri? Jadi bukan sendiri sih, dari saudara saya lah ya, mengalami kejadian seperti itu sama Kang. Mainan anak kayak apa ya, piano kayak gitu kan. Oh iya. Itu sama setiap jam 12. Nah saya nanya, makanya tadi jam 12 terus gitu. Setiap jam 12 itu bunyi sendiri, kayak ada yang mainin. Bunyi aja. Sama berarti kayak. Sama, sampai jam 4 subuh gitu. Sampai ya bunyi kayak gitu ya. Pokoknya bunyi piano yang dipencet-pencet kayak dimainin lah ya. Gitu kan. Nah, ya awalnya saudara saya juga mikirnya itu konslet. Sehingga ya udahlah, mungkin konslet, masih denial kan, pikirannya masih positif logika lah ya. Logika gitu. Hari keduanya sama nih. Masih kayak gitu. Bunyi lagi. Setiap malam. Sampai ya saudara saya terganggu lah ya. Iya. Ketakutan, sama saya kayak Pak Kang Peo gitu. Ketakutan, terus tidur nggak nyenyak gitu, nggak nyaman lah ya, seperti ada yang
seolah-olah di ruangan itu Iya. tuh ada yang sedang bermain gitu lah. Berarti udah nggak ke logika lagi. Iya gitu. Ya udah, wah pokoknya udah macem-macem lah pikirannya di hari kedua itu. Nah, di hari ketiga nih Kang, ini yang jadi anehnya nih Kang. Pas hari ketiga bunyi lagi. Saudara saya memberanikan diri lah ya, mengecek gitu ya, ngecek ke keluar ke tempat mainan anak, Ya. dicek, emang tuh bunyi, Kang, Bunyi. tapi pas diambil itu nggak ada baterainya Kang, Gak ada baterainya. nggak ada baterainya, Serius? serius itu nggak ada baterainya. Gimana bunyinya ya? Nah itu yang jadi apa ya, serem gitu ya, maksudnya Iya. aneh juga gitu, Bisa nyala. bisa padahal. nyala gitu, itu dari mana gitu, bisa sampai ya ketika dipegang pun itu masih bunyi. Oh. Itu Gitu. perasaan saudaranya gimana ya? Langsung dilempar itu parah. Terus pada akhirnya gimana itu? Nah pada akhirnya ya si barang itu dibuang kan, Dibuang. iya. Soalnya sangat mengganggu. Iya, Itu sampai kejadian 1 minggu lah kayak gitu. Oh, gitu. Nah Ngeri itu yang juga ya, iya, ngeri banget. yang anehnya ya itu. Kirain ya masih ada baterainya dan Iya. konslet gitu. Kalau misalnya ada baterainya ya seperti Kang tadi Iya. dilepas selesai Selesai. gitu kan. Nah ini pas dilihat itu udah nggak ada baterainya. Mainan itu tuh udah rusak gitu. Iya. Itu yang pengalaman dari saudara saya yang saya dengarnya pun, kalau saya di posisi itu pasti ngeri. Nah berarti bener ya Kang ya, tentang video-video dari video yang beredar Iya. di media sosial seperti Kalau itu boneka mungkin gitu kan. dari elektronik ya sebutannya ya, masih elektronik. Ada juga Kang pengalaman teman saya nih Kang ya. Jadi si anaknya tuh punya balon yang gas yang karakter kayak gitu, tahu kan? Iya tahu. Jadi pas dia lagi tidur nih, teman saya tuh, ya namanya tidur kan kadang kebangun sebentar gitu kan. Nah dia ngelihat si balon tuh kayak yang dimainin ke atas. Kalau misalkan gas mah kan ke atas terus ya, nggak bakal turun, ke bawah, terus ke atas lagi. Kayak ada yang narik gitu. Iya Kang, itu katanya langsung aja dia langsung dibuang lah besoknya gitu, karena dia ketakutan gitu. Jadi mungkin barang-barang yang kita anggap biasa aja gitu buat mainan anak, ternyata ada hal-hal yang seperti itu juga ya Kang ya. Iya maksudnya ternyata mainan anak juga yang kalau di siang hari itu dianggap kita mainan seperti boneka kan lucu, menarik gitu kan. Kalau dimainin pokoknya buat anak-anak sukalah anak-anak gitu. Tapi kalau di malam hari itu beda cerita gitu. Makanya saya kalau ada mainan kayak elektronik kayak gitu ya, yang buat anak atau balon lah, saya malah jadi parno Kang. jadi ada rasa takut loh. Padahal biasa aja gitu, tapi udah dengar dari cerita orang-orang atau lihat video ya jadi parno sendiri. Jadi apa ya, gimana ya kalau ngelihat, jadi saya berpikir gini Kang, ketika ngelihat mainan anak di malam hari itu malah saya apa ya, perasaannya tuh beda gitu kan. Iya. Jadi kayak yang seperti ada makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ kan. Betul. Nah apalagi boneka tuh. Pernah nggak Kang ngalamin kalau boneka bergerak gitu? Kalau untuk boneka sendiri nggak. Kebetulan emang jarang di rumah gitu. Paling ada 1-2 lah. Nah kalau saya tuh dulu gitu ya, pernah tuh boneka. Ada satu boneka, jadi dia tuh bentuknya boneka panjang gitu ya, tinggi bukan tinggi ya. Ada kaki, pokoknya lengkap lah ya. Yang kayak gini ya, ada bisa digendong kalau sama anak-anak tuh, ada apa perekatnya itu. Nah kayak gitu. Nah itu tuh kan sering dimainin sama istilah ponakan saya gitu lah. Nah ketika malam hari, suatu hari, ini kejadiannya sudah lama sih, ketika pas saya masih sekolah gitu kan. Ketika malam hari saya lagi nonton lagi begadang lah ya, malam minggu gitu. Nah saya lihat nih si boneka ini itu jalan Kang,
Jalan. Mm. Serius itu lihat Itu sendiri. serius dengan mata kepala saya sendiri tuh Kang. Itu jam berapa itu? Itu sekitar jam 1:30 kalau nggak salah. Malam. Malam, 1:30 malam. Itu posisinya saya lagi nonton, Iya. ya, lagi nonton lah ya, nonton bola kalau nggak salah. Nah, itu tuh kayak ada yang lewat gitu kan. Saya ngeliat, takutnya ada apa gitu. Iya. Saya cek lah tuh. Itu posisi bonekanya di mana tuh, Kang? Tadinya itu disimpan di lemari kan. Lemari. Jadi memang kebiasaan kalau misalnya nyimpen si boneka Iya. itu di lemari, di atas lemari gitu. Iya. Nah, dia tuh berjalan dari lemari, bukan berjalan kayak ada yang nyeret gitu kan. Iya. Bukan berjalan sih, jadi si kakinya tuh di belakang gitu iya, kan. iya. Kayak yang ditarik gitu. Ditarik ya. Itu tuh, ini misalnya lemari nih, di sini lemari. Itu keseretnya hampir ke sini nih, jauh lah ya. Sekitar 5 meter. ada, ya sekitar 5 meter lah. Jadi saya lihat itu langsung pas dilihat dia jatuh apa langsung jatuh kan. langsung berhenti jatuh. terus gimana perasaan Saya takut kan. Saya langsung tidur. Ya coba untuk tidur gitu ya, nggak bisa. ngebayangin tadi itu Kebayang terus. Aduh. Nah di situ saya langsung, pasti tuh boneka udah buang aja lah gitu. langsung dibuang gitu. Gak ada yang berani lagi megang boneka. Tapi yang boneka yang lain masih ada. Boneka yang lain masih ada. Cuma yang di satu boneka itu aja. Iya. Mungkin Itu si kan. makhluknya suka sama boneka tersebut mungkin ya. Jadi dia mainin. Nah berarti kesimpulannya gini ya Kang. Si makhluk itu pun suka dengan hal tersebut ya Kang? Iya, Atau gimana? Kayaknya sih ya. Jadi kayaknya ya ya mungkin dari si makhluk dengan fisik seperti anak kecil mungkin ya. Sebenarnya bisa menarik juga sih mainan anak. Nah, jadi sobat jagat nih yang punya mainan yang kayak kita ceritain ya. Jadi harap berhati-hatilah atau itu. Dicek lagi gitu. Soalnya kalau misalkan terganggu, jadi kitanya juga kan gak nyaman Gak gitu. nyaman, Gak nyaman, tidur keganggu gitu. Betul. Coba deh perhatiin lagi deh barang-barang atau mainan-mainan anak yang ada di rumah kalian. Siapa tahu di malam hari mainan-mainan itu tuh bisa bergerak sendiri. Ya betul. Atau bunyi sendiri ya, bunyi kayak baby walker kayak gitu. Serem ini. Menarik pembahasan kali ini. Bikin bulu kuduk saya merinding. Mengingat memori-memori dulu gitu kan. Sangat menyeramkan. Ya. Kalau dulu sih seperti itu ya. Iya. Masih istilahnya masih jauh dari kesuksesan handphone. Iya. Dulu belum ada handphone. Gitu kan. 2000 berapa? 2002 nggak tahu pas 2000 tahun itu. Pas zaman-zamannya lagu Aserehe aja lah. Nggak tahu tahun berapa itu. Coba mungkin kalian dengerin dah lagunya. Seram gitu ya. Mungkin sobat jaga juga punya cerita pengalaman seperti kita ya Kang ya. Mangga bisa diceritain ke sini. Langsung komen di kolom komentar atau kalau emang nggak mau on cam bisa kirim aja ceritanya gitu. Ntar kita bahas lagi di sini gitu ya. Kirimnya kemana sih Kang? Nah kirimnya ke alamat email kami di jagatpasunan19@gmail.com atau bisa langsung kirim ke IG kami di jagatpasunan_19 atau bisa juga kirim ke Facebook kami di jagatpasunan19. Betul. Langsung aja kirim ceritanya gitu. Misalnya kalau kalian merasa jauh atau malu bisa langsung kirim aja ceritanya Kang ya. Betul. Detailnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, pada jam berapa, pokoknya detail lah kalau misalnya pengen diceritain di sini ya Kang. Ntar nama kalian juga kita kasih inilah ya. Nanti tampilin lagi di kolom deskripsi. Oke. Makasih Kang Bwe. Ceritanya seru banget nih Kang Bwe. Bikin mengingat memori masa lalu lah Kang. Serem gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat untuk bikin kontennya. Ambil baiknya, buang buruknya. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat.
Untuk itu kita harus saling menghargai, menghormati, menjaga tutur atau perilaku kita dimanapun kita berada. Karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra dan Kang PW beserta tim dari Jagat Pasundan 19 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.